I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Scene pertama menceritakan sebuah kisah yang belum pernah Mimin bahas di channel yang lama. Nah, jadi di dunia Tensura ada dimensi lain, dan di dimensi itu dulunya terdapat sistem yang teratur, di mana alam roh dan alam iblis tidak akan pernah bertemu. Dan di sana ada 3 ras dengan kekuatan besar yang saling bersaing. Ada ras yang mencoba menyerang dunia lain. Mereka adalah ras Phantom. Dan ras Phantom ini juga dikenal dengan para malaikat. Kemudian ada ras yang ingin memperluas wilayah mereka. Mereka adalah ras Insektar. Kemudian ada juga ras yang cinta pertempuran, dan kehancuran adalah kebahagiaan untuk mereka. Mereka adalah ras Cryptid. Sebenarnya masih ada ras lain yang sering masuk ke sana, tapi pada akhirnya semuanya bisa dihancurkan oleh 3 kekuatan besar ini. Namun untuk Phantom dan Insektar, mereka tuh punya pemimpin, dan tugas bawahannya hanya melaksanakan perintah atasan. Namun itu tuh nggak berlaku untuk ras Cryptid, karena sebagai makhluk semi spiritual, mereka tuh dilahirkan mirip dengan makhluk spiritual. Cryptid juga nggak berkelompok, karena mereka punya kemampuan bertarung yang sangat kuat. Bahkan sesama ras Cryptid bisa bertempur. Sampai suatu hari ada pertempuran panjang antara malaikat dan Insektar. Tapi dari pertempuran mereka, Cryptid pun muncul dalam jumlah yang besar. Karena itu, 2 ras yang tadinya bertarung mulai menghentikan perang mereka untuk bersatu menghancurkan ras Cryptid bersama. Tapi setelah itu, ras Phantom yang diisi para malaikat kembali berselisih dengan ras Insektar. Di sini, Veldwe pun mulai mengenang masa lalu. Velda Nappa memang telah nyiptain banyak ras untuk menjaga kestabilan dunia. Dan Veldwe adalah salah satu dari 7 malaikat asli yang diciptakan untuk membantu Velda Nappa. 7 Primordial Angel, atau yang dikenal juga dengan sebutan Seraph of 7 Pillar, adalah individu yang punya energi melebihi Raja Iblis baru. Dan orang yang memimpin mereka adalah Veldwe. Bahkan ras Phantom bergerak atas perintah Veldwe. Oke, balik lagi. Setelah mendapatkan nama, Veldwe pun bersumpah setia kepada Velda Nappa dan terus memimpin para malaikat. Sampai satu persatu ras baru telah tercipta. Ada ras Titan yang merupakan inkarnasi dari bumi. Kemudian ada Ratu Ras Peri sebagai administrator planet. Kemudian diciptakan nenek moyang para vampir dengan tujuan untuk mengembangkan peradaban di bumi. Sampai pada akhirnya dengan menghubungkan dunia dari dimensi lain, lahirlah manusia ke dunia itu. Velda Nappa pun saat itu sangat senang dan meminta Veldwe untuk menghilangkan ancaman di dunia. Dan setelah itu, Veldwe pun mulai menghancurkan berbagai makhluk mengerikan. Namun di pertarungan terakhirnya, itu terjadi sangat mengerikan karena lawannya adalah akar dari ras Cryptid yang dikenal dengan naga infrared yang datang entah dari mana. Bahkan gak ada yang tahu asal dari infrared, kenapa dia bisa tercipta. Tapi yang jelas, kemunculannya adalah perwujudan malapetaka. Dia tuh punya kekuatan yang menyaingi True Dragon. Namun, mereka tuh nggak bisa diajak berkomunikasi dan hanya bertindak untuk menghancurkan dunia. Bahkan, Veldwe jika 1 lawan 1 melawan infrared, dia tuh nggak mungkin bisa menang. Dan karena itu, Velda Nappa pun langsung bertindak dan langsung menyegel infrared di dunia lain. Dan kemudian, Veldwe dan para malaikat diperintahkan untuk mengawasi infrared. Sebenarnya, Veldwe udah minta infrared dimusnahkan aja, tapi Velda Nappa malah menolak.
karena Veldanava merasa mungkin Infrared akan punya kesadaran. Namun lama-kelamaan, akibat disegel oleh Veldanava, dimensi itu mulai dipenuhi dengan energi sihir dari Infrared dan mulai menciptakan ras baru kriptid satu persatu. Makanya pertarungan panjang pun terus terjadi di alam lain. Vel 2 merasa ini juga kesalahan perhitungan sang dewa Veldanava. Namun lama-kelamaan, keberadaan makhluk di antara kriptid mulai tercipta. Dan parahnya, mereka punya kecerdasan. Melihat hal itu, Veldanava malah bahagia dan memberi individu itu nama Zelanus. Inilah pertama kali kelahiran Zelanus, sang raja serangga. Dan tanpa menunggu perintah dari Veldanava, Zelanus pun langsung mengusir serangan para kriptid sendirian. Dan gak butuh waktu lama, Zelanus pun mulai membentuk rasnya sendiri. Di sisi lain, sifat Vel 2 pun mulai berubah di sini. Dia pun mulai dibantu oleh malaikat lain, yaitu Zalario, Obera, dan juga Cornu, yang juga merupakan salah satu dari 7 malaikat utama untuk mengelola dimensi lain. Namun lama-kelamaan, ketiganya mulai berevolusi menjadi malaikat pembunuh. Tapi setelah lenyapnya Veldanava, semuanya mulai runtuh. Awalnya, Vel 2 dan Zelanus mengira Veldanava akan segera bangkit. Tapi setelah ratusan tahun, Veldanava sama sekali nggak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Vel 2 pun merasa Veldanava telah meninggalkan mereka. Vel 2 heran, True Dragon yang harusnya abadi nggak bisa hidup kembali. Vel 2 pun muak pada kekejian manusia yang menyebabkan hilangnya sang dewa dunia. Vel 2 pun mulai berniat untuk menghancurkan semuanya sebagai hukuman karena telah mengambil Veldanava darinya. Vel 2 berkata, "Oi Tuan Veldanava, jika kau ingin menghukum diriku, datanglah dan marah padaku. Tapi jika tuanku tidak datang, maka duniamu ini akan kuhancurkan." Dan setelah itu, Vel 2 pun pergi kepada Zelanus untuk bersatu ngancurin Kryptis. Namun Zelanus berkata, hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa memerintah diriku. Dialah Veldanava, dan setelah dia tiada, aku akan melakukan apapun yang aku mau. Mendengar hal itu, Vel 2 sangat marah karena Zelanus bersikap seolah Veldanava benar-benar tiada. Vel 2 berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Dan sejak saat itu, pasukan mereka pun terus memulai perang yang sangat panjang. Bertahun-tahun pun berlalu selama Veldanava tidak dibangkitkan. Dimensi itu tidak bisa kembali. Dan setiap kali Vel 2 mau menguasai dimensi yang lain, dia tuh selalu dihalangi oleh iblis primordial hitam yang tidak lain adalah Mamang Diablo. Dan setiap kali Vel 2 memulai pertarungan, dia tuh nggak pernah ada hasil apa-apa. Dan karena itu, dia pun mulai menyerah berurusan dengan para iblis. Sampai suatu hari, Vel 2 mendengar suara. "Bisakah kau mendengarku, Vel 2? Saat ini, aku hanya bisa menyebut diriku sebagai Rudra, karena aku belum terbebas. Tapi kita punya tujuan yang sama, jadi aku menghubungi dirimu." Dan setelah tahu tujuannya adalah untuk membangkitkan Veldanava, Vel 2 sangat bahagia. Dan lama-kelamaan, Vel 2 pun tahu suara itu berasal dari skill ultimate yang diciptakan oleh Veldanava, Justice King Mikael. Dan karena itu, Vel 2 pun selalu membantu Mikael. Bahkan tanpa disengaja, evolusi Mikael menjadi manas juga berkat Vel 2. Mikael pun berkata, dia akan mengurus Rudra dan kembali pada Vel 2. Gak cuma itu, Mikael bahkan berhasil meyakinkan Zelanus dan berhasil membuat perjanjian. Jika seandainya Zelanus membantu Mikael, Mikael akan memberikan separuh dunia menjadi wilayah kekuasaan para insekter. Vel 2 pun gak keberatan karena dia tuh cuma mau kebangkitan Veldanava. Dan begitulah akhirnya sampai sekarang Rudra pun telah tiada dan Mikael telah bangkit. Oh iya, sebenarnya Vel 2 telah menjadi tuan sementara Mikael. Tapi karena Vel 2 sangat menghormati Veldanava, makanya dia tuh selalu memanggil Mikael dengan sebutan tuan. Meski Mikael udah melarang, namun
Veldue mau itu dirahasiakan aja. Singkat cerita, Mikhail dan Veldue berniat menyingkirkan Guy Crimson, tapi keberadaan Guy bahkan gak bisa dijelaskan. Untungnya, Mikhail saat ini berhasil menjadikan keberadaan paralel dari Felgreen menjadi miliknya. Dan karena itulah, Mikhail kini bisa membagi kekuatannya pada Veldue. Jadi, saat ini Veldue juga bisa menggunakan kekuatan King of Justice. Dan akhirnya, pertempuran besar telah tiba. Veldue pun menyamar menjadi kesatria dari Rudra. Dan kecemasan mereka cuma Masayuki, karena dia tuh terlihat mirip dengan Kaisar Rudra dan punya kekuatan Kaisar Rudra The Chosen One. Veldue pun merasa dia adalah cadangan dari Rudra yang asli. Dan karena itu, Veldue pun mengirim pasukan untuk membunuh Masayuki. Namun, Shin pun kembali ke masa di mana perang terjadi. Ternyata, saat pertarungan besar Veldora melawan si Felgreen, para penyusup mulai memasuki labirin. Beretta berkata, tampilkan layar monitor sekarang. Dan saat itu juga, terlihatlah pasukan yang lagi melakukan invasi. Namun betapa mengejutkannya, bahkan Ramirez sampai terdiam. Karena para penyerang adalah pasukan malaikat. Bahkan auranya sangat berbahaya. Ramirez benar-benar merasakan bahaya yang sangat luar biasa. Karena para malaikat juga dilengkapi peralatan mitos. Bahkan senjata mereka selalu memancarkan cahaya hitam dan emas, seolah membuktikan pemimpin mereka bukan malaikat biasa. Dan saat itu perhitungan energi pun telah selesai. Dan terlihatlah pemimpin yang tidak lain adalah Zalario. Bahkan dia tuh punya eksistensi poin yang lebih dari 3 juta. Bahkan pasukannya juga punya EP 400.000 sampai 700.000. Oh iya, di sini ada kelas berdasarkan eksistensi poin Federasi Jura Tempest. EP kurang dari 1000 adalah kelas E, 1000 sampai 3000 adalah kelas D, 3000 sampai 6000 adalah kelas C, 6000 sampai 9000 adalah kelas B, 10.000 sampai 100.000 adalah kelas A dan A+. 200.000 setara dengan Raja Iblis Baru. 400.000 adalah kebangkitan dan mulai masuk di kelas S, kelas bencana. Untuk eksistensi poin di atas 800.000 adalah kelas S khusus. Dan untuk eksistensi poin 1 juta ke atas adalah kelas Super Awaken. Oke, balik lagi. Ramirez nggak nyangka ada malaikat yang menyerbu labirinnya. Dan parahnya lagi, saat ini para penjaga lantai sedang mengalami evolusi. Jadi untuk menghadapi mereka mungkin akan sangat sulit. Namun Treni dan pengikutnya berkata, tapi Nona Ramirez, ayo kita sambut mereka. Itu lebih baik daripada diam aja. Lagi pula eksistensi poin gak menentukan segalanya. Keris juga berkata, Nona Ramirez, kita nggak bisa membiarkan mereka mendekat karena fasilitas penting mungkin bisa dihancurkan. Jadi diriku juga akan ikut bertempur. Gak cuma mereka, bahkan para pasukan labirin yang tersisa juga bersemangat. Mendengar hal itu, Ramirez berkata, baiklah kalau begitu, lakukan yang terbaik dan bunuh semua musuhnya. Jika kalian mati di sini, kalian bisa dibangkitkan kembali. Jadi kerahkan segalanya. Di sisi lain, Celerio adalah salah satu dari Seven Primordial Angel. Dia adalah orang yang memerintah seluruh ras Phantom sebagai perwira tertinggi yang dikenal dengan 3 laksamana dari ras Phantom. Sebagai perwira tertinggi, Celerio tuh nggak pernah muncul di garis depan perang. Tapi karena ini perintah langsung dari Veldue, Celerio pun langsung menyerbu labirin. Tapi dia juga telah mendengar kegagalan serbuan labirin. Dan saat itu, Celerio membawa 5 jenderal malaikat yang unggul. Semuanya punya jumlah mana yang sangat tinggi. Dan karena alasan itu, saat ini kelompok Zalario santai melewati labirin. Namun gak lama, Zalario berkata, sepertinya kita akan disambut. Jadi jangan kehilangan sopan santun dan berikan salam kalian. Mendengar kata-kata dari Zalario, kelima bawahannya langsung menurut. Dan gak lama muncullah Treni yang berkata,
Salam semuanya. Sebagai pengganti Master Labirin ini, aku, Keris, dan yang lain datang untuk menyambut kalian. Tapi, kurasa aku nggak pernah mengundang kalian semua. Jadi bisakah kalian memberitahu siapa kalian dan kenapa datang ke sini? Dan melihat kehadiran mereka, Zalario pun berkata, luar biasa. Aku nggak nyangka kekuatan tempur yang tersisa di labirin cukup mengerikan. Ternyata masih ada orang kuat di level kalian. Ups, maafkan diriku. Namaku adalah Zalario, salah satu dari 3 laksamana pasukan Tuan Beldue. Oh iya, tujuan kami kesini untuk membunuh anak yang bernama Masayuki. Jika kau mau menyerahkan dirinya, aku akan mundur sekarang. Namun Treni tersenyum dan berkata, kau sangat lucu. Negosiasinya cukup sampai di sini. Keris pun berkata, jawaban sudah jelas. Ayo bertarung. Seketika Zalario tersenyum dan langsung melepaskan sedikit auranya. Dan pertempuran akan segera dimulai. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.